Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi di ibadah online. Nah, kakak mau tanya buat adik-adik, apa kabarnya di rumah masing-masing? Pasti bersama Tuhan Yesus, kita luar biasa, amin adik-adik. Nah, hari ini adik-adik, kakak bersyukur bisa ketemu adik-adik lagi walaupun cuma lewat online. Tapi kakak yakin bahwa dimanapun kita beribadah, mau lewat online, mau offline, Tuhan Yesus hadir sama-sama untuk menjamah kita, amin adik-adik. Yang penting adik-adik siapkan diri masing-masing, buka hati, dan yang pasti bawa Alkitab ya adik-adik, karena kita mau baca firman, bukan mau cerita dongeng. Oke adik-adik. Nah, kakak sarankan lagi buat adik-adik, ketika misalnya adik-adik udah dengar firman Tuhan, atau misalnya udah pujian, penyembahan, harus dengar firman Tuhan, jangan setengah-setengah ya. Kalau misalnya kakak perhatiin kayaknya ada yang cuma setengah-setengah. Jadi adik-adik harus dengar firman Tuhan, dengar sharing firman Tuhan, dan juga harus ikut dari awal. Misalnya pujian penyembahan dan firman Tuhan. Nah, itu baru ibadah yang lengkap. Kalau misalnya adik-adik cuma dengar firman Tuhan setengah-setengah, itu kayaknya kurang afdol gitu ya. Jadi harus full supaya terima berkat Tuhan itu full, jangan setengah-setengah. Oke adik-adik. Nah, hari ini kakak mau belajar, kita sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu kita mau belajar dari orang Samaria. Nah, apa itu adik-adik? Mungkin adik-adik udah banyak belajar, tapi kita mau belajar dari orang Samaria yang murah hati. Jadi kita temanya hari ini yaitu murah hati. Oke adik-adik, siapkan Alkitab masing-masing. Kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat 25 sampai ayat 37. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik, ayatnya yang ke-25. Jadi judul perikopnya orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi sebenarnya ini dia udah ngerti adik-adik, jawabannya sebenarnya udah ada di firman Tuhan. Tapi dia mencobai Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus kasih perumpamaan supaya dia otaknya kebuka gitu ya. Jadi kalau dengan firman supaya otaknya terbuka dan dapat terima. Nah, terus dia bilang, jawab Yesus kepadanya. Nah, Tuhan Yesus jawab nih. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Nah, ayat 28 kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu adalah benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamamu manusia?" Sesamaku manusia. Jadi sebenarnya dia udah tahu adik-adik, tapi dia pengen tahu dari Tuhan Yesus. Dia sebenarnya udah tahu ya kan, dia mau mencobai. Tapi Tuhan Yesus kasih perumpamaan, katanya, jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Wow, jadi adik-adik, waktu itu Tuhan bilang ada seorang, terus dia berjalan dari Yeriko di suatu jalan, dan orang itu diserbu sama perampok-perampok. Kalau mungkin hari-hari ini adik-adik terkenal itu dengan begal. Nah, gitulah seumpamanya begitu ya. Nah, terus firman Tuhan bilang apa lagi? Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, jadi adik-adik, orang yang pertama yang melihat orang yang luka-luka babak belur itu, kata firman Tuhan, setengah mati, jadi sekarat gitu ya. Ada seorang imam. Jadi orang imam ini menggambarkan orang yang hamba Tuhan. Nah, tapi hamba Tuhan ini adik-adik cuma lihat, wah kasihan ya, wah nanti mungkin ada orang lain yang nolong. Dia nggak mau menolong, artinya dia tidak punya belas kasihan. Jadi adik-adik, hamba Tuhan, kita juga harus punya belas kasihan. Jangan jadi hamba Tuhan yang cuman ngomong tapi nggak bertindak. Nah, dan seterusnya firman Tuhan bilang apalagi, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi ada sama juga. Jadi dia cuma lihat juga dari seberang jalan. Dia bilang, mungkin ada orang lain kali yang tolong.
nanti saya mau buru-buru lah melayani, ya kan. Jadi orang Lewi itu adik-adik orang yang melayani di gereja. Kalau zaman dulu di bait Allah. Nah ini orang yang kalau sekarang zamannya sekarang untuk melayani di gereja, misalnya pemusik, penyembah dan lain sebagainya. Nah tapi orang ini cuek adik-adik, dia buru-buru ya udah pergi. Nah jadi adik-adik jangan jadi pelayan Tuhan yang cuma ingin melayani tapi punya belas kasihan. Nah seterusnya adik-adik, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Jadi orang yang ketiga adik-adik ini, walaupun gak dipandang dia orang Samaria, dia orang yang terbuang waktu itu, misalnya nggak seperti orang Israel, tapi dia punya belas kasihan. Makanya adik-adik, kita menilai orang itu jangan cuma dari luarnya. Mungkin dia rapi, dia berpenampilan bagus, kita lihat ini orang baik. Belum tentu ya adik-adik. Jadi kalau kita mau lihat orang baik itu dari perbuatannya. Nah seterusnya ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bayangkan adik-adik, dia punya namanya keledai, karena keledai itu kan namanya juga orang sakit itu harus, jadi dia pegang keledainya, dia sambil pegang orang itu dan menuntunnya sampai ke tempat penginapan. Artinya dia mau berkorban, bukan cuma punya belas hati kasihan, tapi dia mau berkorban. Nah dan seterusnya firman Tuhan katakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah jadi kesimpulannya Tuhan Yesus tanya lagi, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, jadi Tuhan bilang kita, maksudnya kepada orang ahli Taurat itu, ya kamu udah tahu firman, ya sekarang ya udah kamu pergi dan lakukan seperti yang orang Samaria berbuat itu. Nah begitu juga dengan adik-adik di rumah. Jadi ketika misalnya adik-adik dengar firman atau membaca Alkitab, apa yang misalnya Tuhan bilang harus punya belas kasihan, ya udah lakukan gitu. Jadi jangan cuma dengar-dengar dan tidak melakukan. Alkitab bilang orang yang baca firman Tuhan dan tidak melakukan seperti apa katanya adik-adik, orang yang di depan kaca yang lihat sebentar mukanya tapi dia lupa. Nah gitu ya. Jadi kita harus praktek. Amin. Nah kakak simpulkan, siapa sih orang yang murah hati itu? Nah yang pertama adik-adik, murah hati itu adalah orang yang suka memberi. Dia suka memberi, apapun dia beri. Yang penting hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya adik-adik, mau menolong orang silakan, yang penting hal yang baik. Nah yang kedua, tidak pelit. Nah oke. Yang kedua tidak pelit. Jadi adik-adik kalau misalnya Tuhan gerakkan, misalnya kan kayak orang Samaria itu kan, kayaknya orang ini harus ditolong, ya udah tolong gitu. Jangan kayak orang yang imam atau orang Lewi itu nanti aja, nanti tapi nggak jadi. Nah dan ketiga, penyayang dan pengasih. Nah, adik-adik, artinya yang ketiga ini orang yang maksudnya mengasihi orang lain, walaupun nggak, dia harus agama ini, dia harus saudaraku, enggak. Jadi semuanya. Jadi tidak pendendam ya adik-adik, atau menyimpan kesalahan orang lain di hati, itu menyimpan sampah. Jadi penyayang dan pengasih. Dan yang keempat adalah suka menolong. Nah adik-adik suka menolong. Jadi adik-adik kalau misalnya lihat orang juga yang butuh pertolongan, jadi ya udah kita tolong gitu. Jangan berprasangka yang tidak baik. Wah jangan-jangan dia begini. Ya udah tolong aja. Nah yang terakhir adalah baik hati. Oke adik-adik, yang terakhir adalah baik hati. Jadi adik-adik, baik hati ini artinya kita menolong orang, kita mengasihi orang itu bukan punya niat yang terselubung. Tahu niat yang terselubung artinya pingin untung di balik menolong orang. No, itu tidak baik. Artinya kita harus menolong orang dengan ikhlas gitu ya adik-adik. Amin. Nah kakak ulangi lagi, yang pertama adalah orang yang suka memberi. Oke yang pertama. Yang kedua tidak pelit, jangan pelit adik-adik ya.
Dan yang pertama murah memberi, mudah memberi. Yang kedua tidak pelit, dan ketiga penyayang dan pengasih, dan keempat adalah suka menolong, dan yang kelima adik-adik baik hati ya. Jadi adik-adik jadilah orang yang murah hati, suka menolong, suka mengasihi, suka memberi, dan menjadi orang-orang yang ikhlas. Amin adik-adik. Nah, jadi yang terakhir ayat hafalannya di Matius 5 ayat 7. Jadi kakak ulangi sekali lagi, Matius 5 ayat 7. Nah, oke, demikian firman Tuhan adik-adik. Kakak rasa cukup, dan kakak yakin ini membuka wawasan buat adik-adik menjadi orang-orang yang tulus hati, murah hati, dan dimanapun adik-adik membawa berkat dari Tuhan atau menjadi pembawa damai. Amin adik-adik. Firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik tetap semangat di rumah masing-masing, dan kita sampai ketemu di minggu-minggu yang akan datang. Dan kalau mau kemana-mana adik-adik, tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan. Amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.